Itu sifat-sifat kepemimpinan, dan tentu selain itu dia juga harus mampu beradaptasi. Apakah sebagai seorang pemimpin, sebagai contoh kepemimpinan ideal. Karena pemimpin ideal itu kan harus memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan-perubahan, kemudian mampu memberikan solusi, berinovasi dan sebagainya itu. Tetapi yang paling penting sebagai seorang pemimpin itu nanti kita cocokkan dalam sisi spiritual. Kalau bicara tentang spiritual dalam kepemimpinan, kita belajar pada apa yang diajarkan oleh Sri Rama kepada adiknya ketika menjadi raja. Seorang pemimpin itu harus mengikuti apa yang dikenal sebagai astabrata kepemimpinan. Di Nusantara juga ada itu, ketika kisah Ramayana itu. Betul. Seorang pemimpin harus mampu meniru sifat Dewa Indra. Dewa Indra itu dalam ajaran Indra Brata, mengendalikan diri sehingga bisa seperti Dewa Indra. Dewa Indra itu dewa hujan. Kita tahu hujan itu airnya bersumber dari bumi. Diangkat ke langit, lalu kembali ke bumi. Artinya apa? Seorang pemimpin itu berasal dari rakyat, maka kelak dia harus kembali lagi untuk kepentingan rakyat. Harus berani ke bawah lagi. Itu Indra Brata. Yang kedua, Yama Brata. Yama Brata itu artinya seorang pemimpin harus berani tegas. Kalau ada kejahatan, ada hal yang tidak baik, ada punish and reward harus diberikan secara tegas. Tidak peduli siapapun. Ini relate dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno tadi. Musuhmu adalah nanti akan datang dari bangsamu sendiri. Nah, kalau kita ragu, seperti Arjuna ragu karena apa? Musuhnya ternyata kakeknya, gurunya sendiri. Nah, ini berbahaya. Sudah diajarkan, sekalipun itu gurumu, sekalipun itu temanmu, saudaramu, kalau dia ada di pihak Korawa, hadapi. Itulah sifat kesatria. Ini diajarkan kepada Arjuna oleh Sri Krishna. Nah, itulah sifat-sifat Yama yang tegas, tidak peduli siapapun itu. Kan kesalahan bisa pada siapa saja. Iya, betul. Ya. Kemudian berikutnya Surya Brata. Surya itu matahari. Matahari itu memberi pencerahan pada kegelapan. Maka seorang pemimpin harus memberikan pencerahan, edukasi kepada siapapun. Ya, kalau sekarang di pemimpin Indonesia, bukan saja kepada rakyat dia memberikan pencerahan, kepada seluruh pimpinan-pimpinan lain juga memberikan pencerahan. Kemudian selain Surya Brata, seorang pemimpin juga tetap harus bisa meniru Chandra Brata. Chandra itu dewa Chandra, dewa bulan atau dewi bulan. Dia juga harus memiliki sifat lemah lembut menyejukkan. Ya, sehingga dalam kegelapan kita merasa dirangkul, bukan hanya dihukum seperti tadi, ada dirangkul. Nah, kemudian yang kelima disebut juga Bayu Brata, jadi dewa Bayu. Seorang pemimpin harus berani turun. Nah, kita lihat kan, dari puncak gunung angin turun ke lembah-lembah. Jadi seorang pemimpin harus berani turun ke bawah untuk menyerap apa sih keinginan-keinginan masyarakat. Sekaligus memberi kesejukan, memberi harapan, angin segar kepada masyarakat bahwa ke depan semua akan baik-baik saja. Angin segar, harapan. Berikutnya, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan seperti Baruna. Baruna itu artinya apa? Samudra. Jadi seorang pemimpin harus memiliki pandangan yang luas. Bukan saja pandangan tentang apa yang dikuasainya di bidangnya. Seorang pemimpin yang berwawasan samudra itu apa? Semua masalah bisa dia tangani. Apalagi keuangan dalam sebuah negara kan sangat utama, Mas. Semua butuh uang. Jadi harus memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai solusi. Dan tentu saja dengan cara ini dia juga bisa melebur semua penyakit masyarakat. Seperti samudra yang melebur kekotoran-kekotoran yang masuk ke dalam dirinya. Itu Baruna Brata. Yang berikutnya Agni Brata. Agni Brata itu artinya dewa api. Seorang pemimpin harus berani membakar hal-hal yang kotor. Sampah-sampah dibakar. Sehingga tidak ada lagi yang tersisa. Nah, yang paling penting di Astabrata ada 8 ciri kepemimpinan yang baik secara spiritual itu adalah Kuera. Kuera itu dewa bumi. Nah, sebagai dewa bumi yang harus ditiru apa? Selalu ada keinginan untuk mensejahterakan rakyatnya. Kemudian mampu menghemat dana, seperti halnya begitu musim hujan, sebagian dana akan disimpan di danau
supaya dialirkan pelan-pelan. Nanti kalau banjir kan hancur juga nih. Ya kalau keuangan tidak dihemat, dia habisin semua diedarkan juga bisa inflasi kan. Ya, tapi seorang menteri keuangan pasti tahulah kapan beberapa yang bisa dihemat, berapa yang harus disalurkan. Soalnya kalau semua dibendung kering nanti, pertanian kering gitu. Jadi keuangan kalau dibendung kan juga tidak baik juga. Nah, selain mensejahterakan masyarakat, menghemat dana, juga tentu mampu memberi apa ya? Memberi harapan kepada masyarakat untuk tumbuh. Dan yang terpenting dari bumi adalah dia teguh pada pendiriannya, teguh hati, dan kokoh dalam menjalankan tugasnya. Mas Hendra mungkin pernah dengar puisinya Chairil Anwar. Sekali berarti, sudah itu mati. Nah, sekarang kita hidup ini mau berarti seperti siapa? Mau berarti sebagai kesakuni, sebagai Duryudana. Duryudana itu artinya orang yang jauh dari sifat-sifat kesatria. Dursasana, orang yang jauh dari aturan-aturan yang benar. Dursila, jauh dari etika. Atau mau seperti satu-satunya orang yang paling dikenal jujur. Satu-satunya. Yang paling dikenal jujur dalam tokoh Pandawa-Kaurawa hanya Yudhistira. Nah, mau dikenal sebagai Yudhistira apa yang lain? Sekarang ketika kita mau jadi pemimpin, mau menjadi pemimpin yang berarti atau tidak berarti? Kalau mau menjadi yang berarti, mau yang berarti apa? Berarti jujur, berarti yang bermakna yang lain. Gitu. Nah, kalau memang ingin berarti, memiliki arti dalam hidup ini sebagai seorang pemimpin yang jujur, maka harus siap seperti Yudhistira. Siap seperti Yudhistira, dia nggak takut. Dia tidak takut kehilangan siapapun. Karena pada akhirnya, yang satu-satunya yang berhasil sampai di sorga, menurut versi Mahabharata itu adalah Yudhistira. Artinya apa? Hanya jiwa yang setia membawa kejujurannya yang akan sampai. Nah, sekarang kita mau seperti apa pemimpin? Hidup ini kan banyak pilihan. Nah, sekali kita dikenang sebagai pemimpin yang korup, seketurunan-keturunan kita kena efek. Sekali kita dikenal sebagai seorang pemimpin yang jujur, keturunan yang kita yang bahkan belum lahir pun, cucu kita belum lahir pun, dia akan mendapatkan efek. Kakekmu dulu seorang yang jujur. Sekarang kita hidup mau seperti apa, Mas Hendra? Silakan ini. Ya, hidup itu semua pada akhirnya akan mati. Mau mati sebagai kesatria sejati, atau yang abal-abal. Nah, pilihannya seperti itu, Mas Hendra. Apapun tugas kita, gitu.